Tafsir PL1. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe ya. Kejadian 1 ayat 2. Antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ada masa yang tidak terbatas. Dalam masa yang tak terbatas itu dimungkinkan ada peristiwa yang telah terjadi sehingga pada ayat 2 difirmankan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kata yang digunakan adalah Wuha-aret, yang berarti dan bumi itu. Kata hubung wao pada kata tersebut memberi keterangan Musa sedang melanjutkan untuk memberitahukan setelah ayat 1 ada peristiwa yang telah terjadi sehingga itu alasan maka disebutkan dan bumi itu gelap gulita dan bumi atau sekitarnya itu berantakan atau tidak berbentuk dan kacau atau gelap. Ada tafsir tempo dulu menjelaskan peristiwa yang terjadi pada Kejadian 1 ayat 2 erat hubungannya dengan Yesaya 14 ayat 12. Ada sebab musabab terjadinya kekacauan. Ada malaikat yang menentang Tuhan. Akibatnya ia dijatuhkan. Nabi Yesaya menyebutkannya malaikat itu dengan sindiran dengan nama Ben Syakar. Dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia Putra Fajar. Dan di dalam bahasa Latin tradisinya sering disebutkan dengan Lucifer. Dari kalangan teologi liberal ada sebagian mengatakan kekacauan yang terjadi pada Kejadian 1 ayat 2 tidak memiliki hubungan dengan Yesaya 14 ayat 12. Karena yang dimaksud dalam Yesaya 14 ayat 12 mengarah pada Raja Asyur yang memiliki keinginan yang sama seperti Ben Syakar. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam Kejadian 1 ayat 2 disebutkan dan bumi itu kacau, berantakan, tidak tertata. Dalam bahasa Ibrani disebutkan haita tohu. Maka roh Allah melayang-layang di atas ciptaan itu. Musa menyebutkan dengan melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang digunakan adalah nyal penei hammayim. Makna harafiahnya yang berarti di atas permukaan air. Memang sangat sulit memahami apabila anak kalimat tersebut diartikan sesuai dengan kamus. Pertanyaannya, air mana yang dimaksud dalam ayat itu sementara air di masa itu belum ada? Sebagai kesimpulan awal bahwa yang dimaksud air dalam ayat tersebut bukanlah air sebagaimana yang sering kita konsumsi atau digunakan untuk membersihkan tubuh atau mandi. Ilmuwan bernama Philip Ball menuliskan dalam bukunya yang berjudul Water and Life mengatakan air dalam rumus kimianya adalah H2O, adalah senyawa dan penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini. H2O tidak ada di luar atmosfer dan H2O tersebut menutupi hampir 71% permukaan bumi. Maka dari maksud itu, yang dimaksud hammayim bukanlah dalam rumusan H2O. Karena bumi saat itu belum diciptakan Tuhan. Selanjutnya, indikasi lain bahwa kata hammayim bukanlah H2O karena pada kata tersebut ada ditandai dengan kehadiran makef di antara kata nyal dan pnei yang berarti ada atau diantara.
Sementara pada kata hamayim ada artikel ha dibubuhkan sebagai awal penentu, sehingga artikel tersebut membentuk kata mayim menjadi objek tidak langsung. Dengan pembahasan di atas, maka ada satu titik temu memberi keterangan bahwa yang dimaksud air dalam frase tersebut bukanlah H2O, tetapi merupakan kata kiasan atau simbolik yang merujuk pada kehidupan atau yang telah dicipta yang tidak ada menjadi ada. Jadi makna roh Allah melayang-layang di atas permukaan air seperti yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 2 itu. Roh Tuhan hadir kembali meninjau kehidupan atau ciptaan yang tidak ada menjadi ada, dan ciptaan itu telah atau menjadi gelap gulita berantakan atau kacau balau karena bensyakar dijatuhkan dari sorga. Amin.